Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ana Rohana, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menceritakan sebuah novel yang berjudul Bidadari Bermata Bening, karya Habibur Rahman El-Sarezi. Novel ini diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2017. Alasan saya menceritakan novel Bidadari Bermata Bening ini, selain dengan covernya, di sini covernya memiliki 3 elemen. Yang pertama gambar, tulisan, dan warna kombinasi merah muda dengan merah tua. Dalam novel ini sukses membangun jiwa saya, sebagaimana di dalam novel ini ditulis di paling bawah, yaitu tentang sebuah novel pembangun jiwa. Di dalam novel ini banyak kesan-kesan yang saya dapatkan dan banyak pelajaran yang saya temui di sini, yaitu salah satunya tentang bersabar dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan lika-liku, dan baik itu pendidikan ataupun masalah percintaan atau wanita yang menjaga kesuciannya. Langsung saja, novel ini memiliki kisah tentang sebuah kehidupan dalam pondok pesantren dan mengajarkan keislaman. Novel ini juga mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang santri dan santriwati yang penuh dengan lika-liku. Dalam novel ini juga mengajarkan tentang bagaimana cinta yang menjaga kesuciannya. Novel Bidadari Bermata Bening ini memiliki tokoh utama yang bernama Aina, yang dalam Al-Quran disebut dengan Ainul Mardiyah, yang dikisahkan sebagai ratunya sang bidadari. Aina adalah seorang santriwati yang cerdas, berprestasi, santun, cantik, dan tentunya gadis yang sangat solehah di salah satu pondok pesantren di Magelang, Jawa Tengah. Selain sebagai santri, Aina juga bekerja sebagai khodimah atau pembantu di rumah dan di pesantren tempat ia belajar. Dengan kesibukannya yang merangkap kerja seperti itu, ia tetap bisa menjadi juara kelas. Bahkan ketika berada di kelas akhir, Aina menjadi santri yang paling teladan, yang paling utama, karena dia menjadi santri yang mendapat nilai paling tinggi ujian nasional IPS se-Jawa Tengah dan masuk 10 besar nasional. Kemudian tokoh utama yang kedua yaitu Muhammad Afifuddin, atau biasa dipanggil dengan Gus Afif di dalam novel ini. Dia adalah putra dari Nyai Nur Fauziah dan Pak Kiai Sobron, atau pemimpin pesantren tempat Aina belajar. Gus Afif adalah santri teladan nomor 2 karena ia mendapat nilai paling tinggi ujian nasional agama. Gus Afif ini kemudian jatuh cinta kepada Aina, begitupun sebaliknya. Dua remaja ini sama-sama terjerat dalam cinta yang suci. Pada awalnya mereka hanya sama-sama sebatas mengagumi, namun lama-kelamaan menjadi cinta. Namun bagi Aina tidak mungkin Gus Afif akan menjadi pasangannya karena derajatnya lebih tinggi daripada Aina. Aina tidak tahu kalau Afif juga memiliki perasaan yang sama dengan perasaan yang dimiliki oleh Aina. Dan sampai mereka tamat sekolah, tidak ada dari mereka yang pernah mengungkapkan isi hatinya. Hingga akhirnya Aina pun pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya Aina dilamar oleh seorang kiai besar, tetapi dia adalah seorang duda yang beranak 2, namanya yaitu Kiai Yusuf. Dengan sholat istikharah, Aina telah mendapatkan petunjuk bahwa ia akhirnya menerima lamaran kiai tersebut. Tetapi pernikahan itu batal karena Pak D dan Budenya Aina tidak menyetujui lamaran tersebut. Hingga suatu hari, Gus Afif datang berkunjung ke rumah Aina dengan tujuan menyampaikan 2 hal yang penting. Yang pertama yaitu Gus Afif memberikan undangan pernikahan itu ke Aina karena
Itu adalah undangan dari Kiai Yusuf, orang yang pernah melamar Aina. Dan yang kedua yaitu masih berkaitan dengan surat undangan. Namun di sini Gus Afif mengungkapkan isi hatinya dengan mengatakan, bagaimana kalau Umi dan Abi aku menyuruhku melamarmu untuk dijadikan istriku. Aina merasa tidak percaya dengan perkataan Gus Afif itu. Aina merasa ragu, tetapi Gus Afif pun berusaha meyakinkan dirinya dengan berkata, Umi akan datang secepatnya untuk menjemputmu di waktu yang tepat. Hati Aina merasa tergesa-gesa sebab Pak Ade dan Bu Ade-nya telah menjodohkan Aina dengan Mas Yoyo, orang yang paling terkaya di kampungnya. Namun Aina terus menunggu kedatangan Umi, tapi sampai acara pernikahannya telah ditentukan harinya, Umi pun belum datang juga. Dan waktunya pun sudah terlambat. Namun undangan itu pun sampai ke tangan Gus Afif. Kemudian ia membacanya, lalu ia pun langsung merasa perih luar biasa dalam dadanya. Gus Afif merasa tidak kuat menyangga kepalanya. Ia pun roboh di atas tikar. Kepala Gus Afif itu menimpa tumpukan surat undangan pernikahan gadis yang ia impikan. Selang beberapa hari kemudian, pesta pernikahan pun berlangsung dengan sangat megah dan meriah. Tetapi sebelum ijab kabul itu dimulai, Aina melontarkan sebuah syarat kepada Mas Yoyo bahwa dia tidak boleh disentuh sebelum Mas Yoyo bisa membaca Al-Quran dan menghafal juz amma dan surah Yasin. 1 tahun pun sudah berlalu, Afif dan Aina menjalankan hidupnya masing-masing. Dan sudah 1 tahun pun usia pernikahan Aina dengan Mas Yoyo. Namun Aina tetap bersikukuh tidak mau disentuh oleh suaminya itu sebelum memenuhi syarat yang telah dilontarkan pada saat itu. Suatu hari Aina mendapatkan kabar bahwa proyek perusahaan tempat suaminya bekerja terindikasi korupsi. Kemudian nama suaminya keluar di semua media. 1 atau 2 wartawan pun mulai datang ke rumahnya. Aina mulai merasa tidak nyaman dan meminta izin kepada suaminya untuk menenangkan dirinya ke Kaliwenang dan kemudian diizinkan. Beberapa hari kemudian Mas Yoyo pun menceraikan Aina. Jadi di sini Aina mencari kesempatan untuk pergi jauh-jauh dari kehidupan Mas Yoyo. Ia pergi ke Bogor untuk mengadu nasib dan akhirnya Aina pun sukses merintis usahanya di sana. Dan Aina pun membangun rumah anak jalanan atau ia namakan dengan Bait Ibni Sabil, di mana rumah itu dibangun dengan untuk menampung anak-anak jalanan dan kaum duafa. Beberapa hari kemudian, Aina mendapat kabar bahwa Bu Nyai Nur Fauziah atau ibu dari Gus Afif jatuh sakit. Aina pun langsung menjenguknya. Ternyata ibu Nyai sakit karena rindu kepada Gus Afif yang tidak pernah pulang lagi ke rumah. Aina pun mencari cara agar bisa menemukan Gus Afif dan mempertemukan kembali dengan ibunya agar bisa sembuh. Dan ternyata selama ini Afif sangat dekat dengan Aina, namun Aina tidak tahu dan tidak menyadari itu. Akhirnya Afif pun kembali untuk bertemu dengan ibunya dan juga ia bertemu dengan Aina. Dan pada akhirnya mereka pun kembali bersama. Dengan kesempurnaan dan kesucian cinta mereka, akhirnya mereka dipersatukan kembali. Dan mereka pun merasa sangat bahagia dan melanjutkan kisah cintanya di Mesir dan melanjutkan pendidikan mereka di Amman, Yordania, di mana tempat itu adalah impian mereka untuk mencari ilmu. Novel ini sangat berkesan menurut saya, apalagi ketika Aina menjenguk Gus Afif yang sedang kritis. Lalu Aina mendekatkan wajahnya ke telinga Afif, dan di sana Aina berkata bahwa Aina menanyakan kenapa Gus Afif seperti itu, lalu mengingatkan kembali tentang isi khotbah yang telah disampaikan oleh Gus Afif pada waktu itu tentang kaidah
fik la darara wala dirara, yang isinya bahwa dalam Islam kita tidak boleh membahayakan diri sendiri, itu adalah hukumnya haram, yang sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah yang ada kandungan makna ayat wala tulku biaidikum ila tahlukah, yang artinya jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan di sini saya juga suka di bagian ketika Aina mengibaratkan kisah cintanya dengan kisah cinta Sri Rama dengan Dewi Sinta, yang suatu ketika mereka harus berpisah karena Sinta diculik Rahwana. Tapi luar biasa Rama, ia tetap tegar dan segala cara dia tempuh untuk mendapatkan kembali Dewi Sintanya. Meskipun Rama agak khawatir tentang kesucian Dewi Sinta ketika mereka bertemu, tapi Dewi Sinta tak kalah luar biasa. Ia siap membuktikan bahwa dirinya adalah perempuan yang bersih, yang menjaga terus kesuciannya. Cara apapun akan ia tempuh untuk membuktikan, dan ia tidak sama sekali meskipun harus membuktikannya dengan masuk ke dalam kobaran api. Jadi di sini Aina adalah Dewi Sinta yang ditawan oleh Mas Yoyo yang diibaratkan sebagai Rahwana. Kemudian Aina menunggu sikap kesatria Gus Afif yang sebagai Sri Rama, yang pada saat itu Aina berada dalam kerangkeng Rahwana atau masih disekap atau masih diikat dengan suatu hubungan pernikahan oleh Mas Yoyo. Dan Aina di sini berjuang mati-matian untuk menjaga kesuciannya. Setelah itu Aina menanyakan kepada Afif yang sedang kritis, apakah kau seorang santri yang mengenal syahadat dan mengenal ajaran baginda Nabi, atau apakah kau kalah dengan kesatria yang dimiliki oleh Sri Rama? Di sini Aina juga mengatakan bahwa Afif tidak boleh kalah dengan Rama, sebab Aina juga yakin karena Allah, kalau memang Dewi Sinta itu memang ada, maka Aina tidak kalah dalam menjaga kesuciannya dibandingkan dengan Dewi Sinta. Di sini Aina yakin sekali bahwa Allah dan Rasulnya yang menjadi saksi dengan kata-kata yang telah dilontarkan oleh Aina tersebut. Lalu pelan-pelan Afif tersadar dan mulai bergerak dan mengucapkan istighfar yang diiringi oleh Aina. Setelah hari kedua Afif tersadar dari komanya, tiba-tiba Aina kembali bertanya kepada Afif, sudah berapa lama Gus Afif tidak pernah murajaah Al-Quran? Gus Afif mengatakan di sini bahwa ia selalu murajaah. Di sini Aina mengatakan begitu karena Aina takut bahwa Al-Quran meninggalkan Afif. Lalu Aina mencobanya atau mengeceknya, lalu mengelantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Afif pun melanjutkan potongan ayat tersebut. Nah, di sini saya sangat terkesan, sangat membangun jiwa saya, melatih mental saya bahwa kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Saya merasa selalu diingatkan untuk murojaah agar tidak meninggalkan Al-Quran atau tidak ditinggalkan oleh Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya ceritakan tentang novel Bidadari Bermata Benih ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.